Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa ini setiap hari. Nah, kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kembali kami datang ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini boleh kami lalui bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menuntun kami. Biarlah hari ini ya Tuhan, Engkau bawa kami ya Tuhan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami punya masalah beban apapun biarlah ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami percaya semua diangkat dalam nama Yesus. Tuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kau baik buat kami. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
untuk ku lewati api. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Mari bersama-sama katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari lebih lagi katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Sekali lagi haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Lebih lagi haleluya. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Yesus. Mari kita datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan kebaikan-Nya. Tuhan Engkau baik dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami. Kami datang menyembah-Mu. Kami bersyukur
kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau dapati kami orang-orang yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari bersama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sembah Dia, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
kebaikan Tuhan. Dia mengenal Engkau. Dia mengenal Engkau. Oh, bawa kami Tuhan. Bawa kami Roh Kudus. Oh, lebih dekat kepadamu Tuhan. Oh, nama-nama ya, ini doa kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Telah kulihat, kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari buka suaranya. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu ya Tuhan.
Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan yang Kau sudah limpahkan buat kami. Bahkan Kau telah menyelamatkan kami, ya Tuhan, dari lumpur kebinasaan. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan ya Tuhan, Kau memberikan jalan buat kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan hati kami semuanya bisa melimpah dengan syukur. Kami bisa melihat ya Tuhan betapa baiknya Tuhan Yesus. Engkau mati di salib untuk menebus dosa setiap kami. Kau selamatkan kami. Kau bebaskan kami. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami boleh ada hari ini. Saudara, saya ingin ajak saudara sama-sama yuk kita merenungkan. Lihat kebaikan Tuhan dan katakan, hitung kebaikannya, hitung berkatnya. Mari tanggalkan semua beban, masalah. Buka suaranya dan bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya laba shini bila bala bala bala. Shini bila bala 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 bala. Oh ya laba 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 laba. Mari katakan thank you. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya laba shini bala 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 bala. Shia laba 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 laba. Buka suaranya saudara katakan. Oh ya laba laba. Thank you. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Memuji-Mu selamanya. Makasih untuk anak-anak kami Tuhan. Makasih Engkau yang sudah jawab doa kami. Kau buat berhasil setiap jalan-jalan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Makasih untuk setiap pelayanan. Makasih untuk kesembuhan. Tuhan terima kasih kami rasakan, kami katakan terima kasih. Biarlah hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, aku berdoa. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat menara doa ini. Ya Tuhan, Kau berbicara secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangannya meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin nyampaikan satu pesan Tuhan yang sangat penting. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk membaca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 2. Mari kita akan baca sama-sama saudara. Alkitab kita buka. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai
jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini satu perintah. Ya kan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, dia perintahkan dirinya, pemazmur ini, supaya jiwanya memuji Tuhan dan jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, saya ingin bahas ya, apa yang terjadi bila mana kita melupakan daripada kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita melupakan kebaikan. Seringkali kita lupakan kebaikan Tuhan. Nah, sepanjang minggu ini saya bicara banyak tentang hati. Konflik-konflik itu timbul karena masalah hati sebenarnya saudara. Bukan sekedar perbedaan pendapat. Dan ini masalah hati kita. Nah, sekarang saudaraku Yesus ya, saya ingin melihat saudaraku bahwa Alkitab kata, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Bahwa rupanya saudara, kalau kita mau menikmati hidup yang baik, kita harus jaga hati kita dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah, saudaraku, ya kan, menjaga hati adalah pujilah Tuhan. Selalu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia ini bicara tentang kita berkata pada jiwa kita, kepada pikiran kita, pada perasaan kita, pujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat, apa konsekuensi, ya kan? Kalau kita melupakan daripada kebaikan Tuhan. Ciri orang yang melupakan kebaikan Tuhan adalah pertama, saudara, dia akan mengklaim, saudaraku, ya, mengklaim bahwa semua sukses, semua prestasi, semua kekayaan, semua pencapaian, ya, itu semua semata-mata karena perbuatan dia. Karena hasil kerja keras dia. Saya berpikir ini tidak salah, tapi separuh betul. Saudaraku, ada satu ayat di dalam Alkitab. Ini tuh saya cari bahasanya yang lebih tepat. Tadinya awalnya pakai bahasa yang Alkitab yang ini. Akhirnya saya cari ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat ini saudara nemplak hati saya. Saya akan ajak saudara untuk baca 1 Korintus 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Kalau kita bisa lebih dari orang lain. Siapa yang jadikan, kata Paulus. Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang sangat diberkati. Secara rohani, jasmani, hubungan, keuangan, semuanya lengkap. Lalu Paulus tanya sama mereka. Siapa yang menjadikan kalian lebih dari orang lain? Yang kedua, dia jawab lagi. Bukankah segala sesuatu saudara terima dari siapa? Dari Allah. Ya. Jadi mengapa kamu menyombongkan diri? Seolah-olah apa yang ada padamu itu bukan sesuatu yang diberi oleh Allah. Ketika kita merasa, saudara, kita melupakan kebaikan Tuhan. Ya saudara, bahwa kita berpikir bahwa semua sukses, semua pencapaian, ya semua yang kita miliki itu hasil kerja keras saya. Karena saya kerja keras, belajar keras, ya kan, semata-mata dengar baik. Saya ingin sebagai orang Kristen supaya kita hidupnya diberkati selalu, saudara. Karena hati yang mulia akan dapatkan berkat yang mulia. Katakan amin. Jangan lupa kebaikan. Ada unsur kebaikan Tuhan di sana. Katakan amin. Ya, kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, saya ingin beritahu, kita akan jalani hidup, ya kan, dengan level stres, depresi yang tinggi. Kita nggak kuat, saudaraku, jalani hidup, ya kan, dengan mengandalkan kekuatan tanpa Tuhan. Kalau kita lupa kebaikan Tuhan, maka kita berjalan di jalan yang licin. Jalan yang mudah jatuh. Saudara, di dalam Lukas pasal 12, saudaraku, ya, Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah seorang yang kaya, yang sukses. Dia sukses mengumpulkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Dia memiliki, saudara, hubungan, kenalan, ya saudara, yang sangat luas, saudara. Ya kan, pada suatu hari dia melihat kerajaan bisnisnya ini, saudara.
yang sudah begitu besar, sudah begitu sukses. Lalu orang kaya ini berkata dalam hatinya dengan penuh keangkuhan. Saudara, ya, di dalam Lukas 12 ayat 17 sampai 19 itu 3 ayat. 3 ayat saudara, kalau kita baca, saya hitung ada 14 kali kata aku. 14 kali saudaraku. Ya kan, aku, I. I ini, aku ini, I. Ini selalu, kalau kita udah ngomongnya aku, I itu kalau bahasa Inggrisnya tuh, jadi sin itu huruf tengahnya apa saudara? I. S-I-N, sin, dosa. Pride, kesombongan, huruf tengahnya apa? I. P-R-I-D-E, pride, P-R-I-D-E, pride, I. Aku 14 kali dia ngomong. Saya berdoa saudara, mungkin kita harus mulai ngurangi kata aku ya. Kata aku, ini karena kerjaku, karena iniku. Coba baca sama-sama, kita baca. 1, 2, 3. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus pertama aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senang. Dalam bahasa sehari-hari begini, ada banyak orang berkata begini, kalau aku duitnya banyak, aku punya uang. Mungkin kalau aku punya uang 1 juta, tenanglah aku. Beberapa bilang kalau aku punya uang 1 miliar, aku tenang deh. Beberapa bilang seandainya aku punya uang 100 miliar, hatiku udah tenang deh. Beberapa bilang kalau aku punya 1 triliun, aku udah tenang deh. Ini sama dengan ini. Hati-hati. Apa kata Alkitab tentang nasib orang kaya itu? Ya udah semuanya, wah aku mau istirahat, tenang deh semua. Artinya hatinya saudara, dia berkata bahwa yang memberikan keamanan, yang memberikan perlindungan, pemeliharaan, segalanya. Itu apa saudara? Hartanya. Suksesnya itu. Alkitab katakan apa saudara? Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi apa saudara? Dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bahasa lainnya adalah kalau hidup kita tidak bergema. Saudaraku, bergema artinya ya kan saudaraku, membuat orang lain ya kan bisa merasakan kebaikan Tuhan, lalu mereka bisa bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan bilang hidup kita jadi sia-sia. Ya kan? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya. Jikalau ia tidak kaya di hadapan, ya kan, untuk siapa? Untuk apa? Jadi saya nangkep gini saudaraku. Kalau kita lupa akan kebaikan Tuhan. Saudaraku, kenapa kita lupa akan kebaikan Tuhan? 2, orang yang lupa akan kebaikan Tuhan, ini orang sombong. Orang ini tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Inilah jenis dosa, ya saudara, yang paling besar di hadapan Tuhan. Ya, dosa yang paling besar di hadapan Tuhan. Ya mungkin bukan dosa apa ya saudara ya. Kita tahu bahwa iblis dilempar dari surga oleh karena dosa apa? Keangkuhan dan sikap tidak tahu terima kasih. Dia sudah diinikan. Nah, saudara saya tuh belajar ya. Saya lihat begini. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, kita nggak berpikir ini peran Tuhan loh. Aku bisa punya ini, bisa dapetin ini, jadi ini, kesini dan lain sebagainya. Kalau kita lupa itu ada kebaikan Tuhan, ada peran Tuhan. Kita akan cenderung akan apa saudara? Mengagungkan diri kita sendiri.
suka ngagungin diri kita sendiri. Wah aku. Yang kedua, kita suka memuji-muji perbuatan kita, perbuatan baik kita. So, jasa-jasa kita. Bahasanya sehari-hari gini, ya. Akulah yang buat semuanya ini ada dan berhasil. Kalau udah ada aku, udah ada ini semua. Ini bahaya, saudara. Semua ini juga karena hasil keringat aku. Saya berdoa, kita cabut semua kata-kata seperti ini. Saudara mau katakan amin? Karena Yesaya 2 ayat 12 katakan begini, saudara. Kita baca. Sebab Tuhan semesta alam akan menetapkan suatu hari. Untuk apa, saudara? Menghukum semua orang yang apa? Yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua orang yang meninggikan diri. Supaya direndahkan. Di dalam Alkitab, saudara, itu diceritakan satu kisah seorang yang bernama Herodes. Ya saudara, dia raja. Ya kan, pada waktu itu di Israel, saudara, di Yudea pada zaman Yesus. Saudara, Herodes ini ada sebuah contoh keangkuhan, kesombongan yang sempurna. Ya kan, dari seorang manusia. Herodes orang yang kasar, arogan, tidak tahu terima kasih, tidak takut akan Tuhan, tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan yang telah mendudukan dia sebagai raja. Satu hari itu, saudara, ya kan? Herodes, Alkitab katakan dalam Kisah 12 ayat 21 sampai 23. Saudara, Herodes dia mengenakan pakaian kerajaan, dia duduk di atas tahta, dia berpidato di hadapan rakyatnya. Dan rakyatnya bersorak membalas pidatonya, saudaraku. Saya yakin pidatonya mengagung-agungkan dirinya, memuji-muji perbuatannya. Lalu rakyat, saudara, untuk bisa ini kan membalas dengan sorak. Apa kata-katanya? Ini suara Allah. Allahnya A-nya kecil, saudara. Dan bukan suara manusia. Wah, tambah kesenangan si Herodes, saudara. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan apa, saudara? Cacing-cacing. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Herodes melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan dia anggap dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Alkitab katakan selesai dia berbicara ditampar oleh malaikat Tuhan. Karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Perhatikan di sini, saudaraku. Tuhan membinasakan Herodes bukan karena dia tidak bermoral. Bukan karena dia serakah. Bukan karena dia menipu orang. Tetapi Tuhan membinasakan Herodes karena apa, saudara? Keangkuhannya dan sikapnya yang tidak tahu terima kasih. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita sudah capai dalam hidup kita, ingatlah, sadarlah bahwa semuanya itu adalah apa? Anugerah Tuhan dan milik kepunyaan Allah yang dipercayakan kepada kita untuk kita bisa gunakan bagi keuntungan Tuhan, kerajaannya, umatnya, supaya banyak orang bisa diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ingat, sadar bahwa kita tidak akan pernah bisa mengambil oksigen untuk tarikan nafas kita selanjutnya jika bukan karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita tarik nafas untuk ambil oksigen. Saudara, itu juga ada satu kebaikan Tuhan. Sadari itu. Sadari itu, saudaraku. Ya kan? Kita tidak akan pernah bisa berada di sini kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Pesan Tuhan adalah Mazmur 103:2 apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu yang pertama. Kalau kita lupakan, kita selalu klaim, ya kan, semua karena kita, bukan karena anugerah. Saya berdoa, saudara bisa nangkap ini. Saya ingin setiap kita semakin diberkati oleh Tuhan, semakin diangkat oleh Tuhan, karena kita tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, apa konsekuensinya kalau kita lupa akan kebaikan Tuhan? Kita akan berhenti berdoa. Kita akan berhenti beribadah atau doa. Saudara, itu bukan menjadi hal yang pertama, prioritas dalam hidup kita.
Ya kan, kalau kita sudah melupakan kebaikan Tuhan, kita akan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri yang dampaknya hidup kita tegang terus, kenceng terus, stres terus saudaraku. Kalau udah sampai ke level ini. Saudara tahu bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru selalu catat tentang apa saudara? Dia menanti-nantikan saat. Saudara, untuk melimpahkan kebaikannya kepada setiap kita. Setiap saat saudaraku. Setiap kali kita tarik saudara napas kita dapatkan oksigen. Saudara ingat tahu, pada waktu kita hembuskan itu dan kita mau tarik lagi, dia sedang siapkan satu kebaikan yang kita tidak pernah duga. Oleh karena itu saudara, Yesaya 30 ayat 18 katakan apa? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Apapun keadaan saudara hari ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, kalau saudara melupakan kebaikan Tuhan, saudara berhenti berdoa. Saudara tidak berdoa lagi. Kalau mau ambil keputusan apapun, langsung ambil. Mau pergi langsung pergi. Gak pernah mau tanya-tanya Tuhan lagi. Gak pernah mau doa-doa lagi. Gak mau minta nasihat lagi. Kalau sudah masih anak, tanya orang. Nasihat dulu orang tua, pertimbangan. Hal-hal keputusan yang menyangkut banyak pihak, berdampak banyak pihak. Bukan cuma diri kita. Coba saudara doakan. Tanya orang tua. Tanya orang bapak rohani, ibu rohani. Semua yang lebih bijak. Coba tanyakan. Ini tandanya saudara tidak lupakan kebaikan. Saudara butuh kebaikan Tuhan. Tidak lupa itu artinya saudara juga butuh kebaikan Tuhan setiap saat. Karena Dia selalu ingin berbuat baik kepada kita. Dia nunggu saatnya. Seperti saya juga sebagai bapak, sebagai orang tua ya. Sama 2 orang anak saya. Anak kami. Saya tuh selalu nunggu kesempatan untuk bisa berbuat baik sama mereka. Apa celaknya? Apa celah kesempatan untuk kamu perlu kebaikan aku. Mungkin ada hal-hal yang kamu gak bisa jalanin. Ayo aku siap kok. Itulah hati saya sebagai bapak yang gak sempurna. Apalagi bapak kita di sorga, katakan amin. Maka tiap hari kalau ada apa-apa, mau apa-apa, respon pertama doa dulu. Jangan langsung lari sekenceng-kencengnya. Karena merasa sudah punya pengalaman, sudah hebat. Saudaraku Kristus, Tuhan nantikan saat kapan aku bisa. Kayak kami tuh nelfon misalnya, saya telepon kami punya ada 2 anak. Ya kan, anak yang pertama, anak nomor 2. Kalau kami nelfon kalau mereka tidak bersama kami bicara tuh hanya ingin melihat apakah ada kebaikan, adakah dia ini pertolongan yang kami bisa berikan. Kita gak akan pernah berpikir tentang apa yang aku bisa ambil dari anakku ini. Tapi apa yang bisa aku berikan kepada anakku ini. Gitulah Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Yesaya 30:18. Coba renungkan, hafalkan ini. Bahwa Tuhan selalu menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara Kristus. Ya kan? Yakobus 4 ayat 2 katakan apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Kadang kita perlu doa juga untuk hubungan ya. Hubungan kita. Hubungan kita dengan istri, dengan anak, dengan orang tua kah? Atau saudara mau membangun hubungan untuk pernikahan. Perlu didoakan untuk cara bicara gimana, hikmatnya gimana. So bisa berhubungan dengan baik dengan setiap orang. Karena ketika kita berdoa kita minta. Dia akan limpahkan kebaikan dengan cara apa? Dia kasih kita hikmat. Dia kasih kita pengertian omongan apa. Bagaimana caranya bersikap. Waktu berhadapan, berhubungan, berkomunikasi dengan orang ini. Mungkin beberapa di antara kita butuh orang-orang yang akan dampingi kita. Ya kan? Seringkali kita tidak tahu nih. Kalau biasa orang tua mungkin yang bisa mengkhawatirkan anak atau cucu dan lain sebagainya. Tidak bersama kita gak bisa kendalikan mereka. Paling tidak disitulah saatnya dia percayakan, aku mau percayakan kepada tangan Tuhan yang pelihara mereka.
Saudara mungkin untuk karir saudara, untuk pekerjaan saudara. Apapun itu saudaraku. Ya kan? Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Melimpahkan kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada kita. Katakan amin. Jangan lupakan. Kalau saudara tidak melupakan kebaikan Tuhan, saudara suka berdoa. Katakan amin. Ya kan? Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sering kita salah ambil keputusan. Salah dalam apapun, mungkin kita jatuh dan mengalami kegagalan. Doa. Tuhan, tolong aku untuk bisa bangkit lagi, pulih lagi. Karena Tuhan mau berbuat baik buat kita. Katakan amin. Mungkin saudara mengalami sakit. Doa, minta kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara sedang mengalami kegagalan dalam keuangan. Dalam hubungan apapun itu. Doa. Kenapa kita tidak berdoa saudara? Kenapa kita berdoa? Seringkali kita alasan kenapa kita tidak berdoa. Karena kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu baik. Aku sudah jahat, aku sudah salah, aku sudah gagal. Kalau aku berdoa apakah Tuhan mau terima aku? Saya mau jawab, mau. Karena Dia tiap detik dia nunggu saat kesempatan untuk melimpahkan kebaikannya buat kita. Katakan amin saudara. Ini Tuhan kita. Kita ini udah terdoktrin dalam pikiran kita. Wah Tuhan ini kejam, gak gampang-gampang diampuni. Kita berpikir saudara dengan cara kita berpikir memperlakukan orang lain kepada kita. Kalau orang udah salah, udah bersalah, udah gagal, segala macam. Kayaknya tuh udah buat kita gak ada ampunnya. Ketika kita ngalami gagal dan salah, kita lihat Tuhan. Kayaknya Tuhan juga gak ada ampunnya. Enggak gitu. Dasar daripada firman yang saya katakan. Aku menanti-nantikan. Kadang kita juga berpikir gini saudaraku. Kita berpikir, aku gak mau ganggu Tuhan. Aku gak mau repotin Tuhan untuk hal-hal yang sepele. Ini mah sepele. Ingat, Tuhan tidak pernah merasa direpotkan. Bahkan oleh hal-hal yang sepele dari hidup kita. Katakan amin saudara. Saya sering kali bicara begini. Coba ukuran kedekatan kita dengan seseorang. Itu diukur dari apa? Bukan seringnya kita sama-sama. Tetapi keberanian kita terbuka. Bahkan kita bisa omong untuk hal-hal yang sifatnya rahasia. Rahasia itu bicara tentang ini aib aku, ini kesalahan aku, ini malu aku, ini kesalahan aku. Itu kalau ukuran kedekatan kita sama Tuhan itu apa? Saudara berani terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka Tuhan, aku sudah gagal. Aku sudah salah. Aku tidak tahu. Mungkin ini sepele. Kadang-kadang hal yang sepele Tuhan. Aku ingin ini. Aku minta Tuhan berikan ini. Kadang-kadang hal yang sepele. Kadang saya juga doa untuk pelayanan. Itu seperti kayak detail sekali. Ini halnya sebenarnya sepele banget. Untuk anak-anak. Kadang-kadang saya minta sepele banget. Tuhan untuk anak ini. Dari anak-anak. Dari mulai kesehatan, sekolah. Bahkan ke pasangan dan lain sebagainya. Saya doa supaya detail sekali. Saya ngomong. Yang penting saya udah bawa ke Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sekarang lama. Tuhan tidak akan pernah merasa direpotkan. Bahkan merasa senang dilibatkan. Ya kan? Untuk campur tangan di dalam kehidupan kita. Seperti saya sebagai pendeta ya. Kalau ada orang berani terbuka, berani cerita tentang masalahnya kepada saya. Lalu minta nasihat, minta didoakan. Saya tuh seperti dapatkan satu penghargaan. Setinggi-tingginya rasanya. Saya bisa kok orang mau percaya ya. Ya percayakan mau terbuka kepada saya. Saya senang. Begitu dengan kembali lagi pada anak-anak. Kalau anak bisa ngomong. Pada waktu dia susah dia ngomong sama kita, sama saya. Aduh lalu gimana pi jalan keluarnya gini-gini. Saya tuh rasanya senang banget dilibatkan seperti itu. Katakan amin. Lalu dia cerita tentang suksesnya dia. Hal-hal yang membuat dia senang dengan pekerjaan atau apanya. Aku gini.
Waduh, saya senang sekali. Oh, dia mau cerita sukacitanya dia, kesenangannya dia. Gitu juga dengan Tuhan, saudaraku. Entah gimana waktu berapa, 2 bulan yang lalu lah. Di Jakarta. Karena ada nanti mau ada everyone pada bawa mobil kan, naik mobil saya bisa titip. Saya beli satu karpet, sebenarnya karpet itu adalah karpet untuk olahraga senam gitu, saudara, untuk olahraga itu. Tapi saya mau beli yang agak baik lah, agak bagus, kualitas yang bagus. Saya bilang udah. Tiba-tiba saya udah beli, pas sampai di rumah, Tuhan bilang itu karpet senam, ya kan, bukan untuk senam. Jadiin itu tempat doa. Setiap kali saya duduk di situ, saya bisa rasakan kedekatan sama Tuhan di bawah, di lantai. Selama ini kadang saya duduknya di bangku, kadang di tempat tidur, tapi saya sejak saya di situ, saya bisa ngobrol lebih detail, lebih terinci, bahkan lebih sepele-sepele, bukan hal yang besar sekali. Dan saya melihat sepertinya sekalipun sepele, Tuhan jawab. Wah, itu sepele banget. Karena namanya cuma cerita gini-gini. Saya duduk, saya nyembah dulu, dan tinggal sebentar ya. Saya ngomong gini Tuhan. Terus saya diam sebentar, oh Tuhan mau kasih gini. Karena Lukas 12 ayat 7 katakan apa, saudara? Kita baca sama-sama. Rambut kepalamu pun apa? Terhitung semua. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan, ini bicara tentang apa? Hal sepele pun, rambut aja. Tuhan tuh hitung, saudara. Saudara pernah hitung rambut saudara ada? Belum pernah, dan pasti gak bisa. Tuhan tahu jumlahnya berapa. Saya sedang bicara tentang apa nih, saudara? Tuhan ingin kita ngobrol. Bahkan hal-hal yang sepertinya sepele nih, Dia masih mau peduli buat kita. Katakan amin, ya kan? Kebaikan Tuhan kepada kita bukan berdasarkan kebaikan kita, tetapi berdasarkan apa? Kebaikan Dia, karakternya. Karena Dia Tuhan yang baik. Jadi kebaikan Tuhan kepada kita bukan berdasarkan betapa baiknya kita atau perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, karena kita sudah lakukan banyak, bukan. Tuhan itu baik sama kita karena Dia Allah yang baik. Katakan amin. Ya, yang pertama kalau kita lupakan kebaikan Tuhan, saudara, Tuhan lihat kita orang yang sombong dan tidak tahu terima kasih. Yang kedua, kalau kita lupakan kebaikan Tuhan, kita nggak berdoa dan ibadah lagi. Yang ketiga, kalau kita lupa kebaikan Tuhan, kita kan jadi orang yang pesimis. Kalau udah pesimis, pasti jadi orang yang sinis. Saudaraku, sinis itu nggak apa? Kayaknya negatif. Saya ingin beritahu saudara, fondasi dasar dari pengharapan itu adalah apa? Kebaikan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Sekali, saudara dan saya atau kita berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Pengharapan bicara tentang apa, saudara? Tentang menantikan, ya kan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang berharap pasti orang yang menantikan, menunggu. Ada waktu yang dia tunggu, ada waktu yang diperlukan untuk menunggu. Saudara, nah kalau kita lupa akan kebaikan Tuhan, kita jadi orang yang kehilangan pengharapan. Kita jadi orang yang pesimis. Karena saudara, fondasi pengharapan adalah kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saya berharap untuk ditolong oleh Tuhan karena saya percaya Tuhan itu baik. Saya datang, ya kan, minta tolong kepada istri saya, ya kan, karena saya percaya Dia baik, Dia mau tolong saya. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya lupa akan kebaikan Tuhan, saya tidak tahu kalau Tuhan itu baik, bagaimana saya bisa berharap? Katakan amin, saudaraku.
Makanya iblis selalu jejali pikiran kita dengan segala yang negatif, segala yang jahat. Sampai kita bisa berpikir Tuhan tidak mungkin mau tolong aku lagi. Karena aku sudah jahat. Tidak. Kebaikan Tuhan bukan didasarkan kepada kebaikan kita. Katakan amin. Kebaikan Tuhan didasarkan karena Dia baik. Saudara, dan Dia ingin berbuat baik, menantikan untuk saat kapan Dia bisa menolong kita. Ya kan? Yaitu pada saat kita mulai datang kepada Dia. Kebaikan Tuhan dalam bentuk apa? Pengampunan, kesabaran, saudaraku. Ya kan? Kemurahannya, mujizatnya, berkatnya, segala macam. Kita bisa minta dan doakan itu. Dan percaya. Saudara bisa mengerti, katakan amin saudaraku. Nah, Daud dia menjelaskan antara kebaikan Tuhan dan pengharapan. Di dalam Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi artinya apa saudara? Ada kaitan antara pengharapan dengan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dia percaya Tuhan akan menolong dia. Saudaraku, karena Tuhan itu baik. Saudaraku. Lalu dia tunggu, dia nantikanlah. Itu pengharapan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ya nantikan lo. Sementara kita menantikan waktu di mana Tuhan menolong kita. Di sini dikatakan kita harus kuatkan hati kita. Kuatkan iman kita. Jaga hati kita. Teguhkan hati kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi saudaraku. Ini yang paling penting kita harus tahu. Sekarang pertanyaan adalah, Pak, kapan ya kan Tuhan? Saya mau tahu Pak, ada gambaran kapan Tuhan ya kan menunjukkan kebaikan kepada saya. Coba kita baca ayat terakhir Yesaya 49 ayat 16. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kapan Tuhan melukiskan ya kan kita, nama kita di telapak tangannya? Saudara tahu kapan? Tuhan tato, lukiskan. Ketika Yesus membentangkan kedua tangannya di atas kayu salib. Saudara, kedua tangan yang terluka dan berlubang paku. Itu adalah tanda apa? Kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Katakan amin. Di waktu dia ini kan, dia mau terima kita. Ayo mari kepadaku. Kamu yang letih lesu dan beban berat. Agama apapun kamu. Apapun status sosialmu, apapun suku bangsamu, apapun keadaan moral kamu, orang baik ke orang jahat di mata dunia. Tuhan bilang, ayo aku mau datang, aku mau rangkul kamu. Katakan amin, dia lukiskan tuh. Tangannya berlubang paku. Hari ini saya ingin ajak saudaraku, biarlah pelihara hati kita. Dengan cara apa? Tidak melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana saya tidak melupakan kebaikan Tuhan? Hati kita harus penuh dengan pujian, rasa syukur, rasa kagum akan Tuhan. Katakan amin saudara. Rasa syukur, rasa kagum ya kan akan Tuhan harus ada dalam diri kita. Ini yang selalu tiap hari kadang-kadang kepikiran, aduh dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan. Dahsyat berdiri. Lihat kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah bangun dalam diri kita kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya yakin kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Orang-orang yang punya niat jahat, orang-orang yang ingin mengambil, mencuri, membunuh, membinasakan, itu akan disingkirkan. Katakan amin. Kenapa kok kita sebenarnya ada banyak orang bilang, kenapa ya Pak ya? Kok bukan kebaikan, kemurahan Tuhan yang ngikutin aku. Tapi kok hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, kok datang terus nimpa aku. Ada apa ini Pak? Kalau saya melihatnya begini saudara. Yang pertama, ya kan apapun yang terjadi yang menimpa dalam hidup saudara. Sepanjang hidup kita, ya kan kita bangun di atas batu karang. Yesus Kristus, firman Tuhan, kita akan tetap kokoh berdiri. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua adalah kita harus percaya. Saudara akan kebaikan Tuhan. Ya kan?
mempercayakan kebaikan Tuhan mengikuti kita. Seperti halnya Ruth, dia percayakan kebaikan Tuhan. Dengan dia berkata, ya kan, izinkan aku yang untuk bekerja, keluar untuk menyabit, mengambil, ya kan, jelai di belakang orang-orang yang murah hati. Dia berkata, aku akan bekerja di belakang orang yang murah hati. Dia ucapkan kepada mama mertuanya. Dan kenapa dia berkata seperti itu? Dia percaya akan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan baik kepada dia. Bukan karena dia baik, tapi karena dia percaya kepada Tuhan yang baik. Maka Tuhan akan kirim orang-orang baik yang bekerja bersama dengan dia. Sehingga dia mendapat hasil yang terbaik. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita cuma percaya, bosku jahat, pelit lagi, kasar, kejam. Teman-temanku semuanya gak suka sama saya. Kalau kita selalu ngomong mikir seperti itu terus. Yang jelek, yang negatif, yang susah, itu yang akan ikutin kita. Serius nih, karena Tuhan bisa ubah. Sekalipun kita berada di tengah-tengah orang yang kejam, orang-orang yang jahat, Tuhan bisa ubah untuk jadi kebaikan buat kita. Saudara, memurnikan hati kita, melembutkan kita, merendahkan hati kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara diberkati yang pesan ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita makan perjamuan kudus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap sedih. Terlintas di pikiran saya, kenapa hamba yang nomor 3? Saudaraku, berkata berbeda dengan hamba yang nomor 1 dan nomor 2. Yang dapat 5 dan 2. Kenapa hamba yang nomor 3 yang dapat 1 talenta? Dia berkata, ya kan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Ya kan, yang ingin menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Yang ingin memungut, mengambil di tempat Tuhan tidak menanam. Saudara, kenapa dia bisa berkata jahat, berkata kasar kepada tuannya? Karena dia lupa kebaikan tuannya yang kasih dia 1 talenta. Berapa harga 1 talenta? 34 kilogram emas. 34 kilogram emas sama dengan berapa? 42,5 miliar. Ketika kita mulai melupakan kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain, hati kita adalah hati yang apa? Yang rusak. Yang dia rusak. Saudara, kata-kata kita akan jadi kata-kata seperti itu. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, kita mau berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau aku melupakan kebaikan yang membuat aku jadi sombong dan tidak tahu berterima kasih. Ketika aku melupakan kebaikan-Mu Tuhan, aku tidak lagi jadikan doa dan ibadah hal yang penting nomor 1. Padahal waktu aku berdoa dan beribadah, aku bisa nikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupku. Tuhan, kalau aku lupakan kebaikan-Mu, aku tidak akan pernah berharap kepadamu. Tidak ada pengharapan dalam hidupku. Hari ini aku mau bertobat Tuhan. Aku tidak mau lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menjadi orang yang bisa bersyukur, punya rasa syukur, rasa terima kasih, rasa kagum akan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang suka berdoa, yang intim, suka berbicara sama Tuhan, suka nyembah Tuhan, suka dengar suara-Mu lewat firman-Mu, pengajaran firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah dalam hidupku ini ya Tuhan, kami ingin Tuhan, biarlah Engkau sendiri Allah, penolong dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Sucikan, kuduskan hati kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini ya atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Haleluya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.